Audio Jungle. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang referensi. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Geluk Putra dengan NRP 50082011147 dari kelas Bahasa Indonesia 40. Saya Navita Tarfinaya, NRP 50082011129, kelas Bahasa Indonesia 40. Nama saya Nur Indria Yuvitasari dengan NRP 50082011138 dari kelas Bahasa Indonesia 40. Perkenalkan, nama saya Ferlis Rima Ayu Agustira dengan NRP 50082011040 dari kelas Bahasa Indonesia 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa dalam menulis karya ilmiah wajib disertai dalam membaca referensi dan juga kriteria referensi yang berkategori kredibel. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya di sini menurut KBBI adalah hasil perbuatan, atau ciptaan. Dan ilmiah yang berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, dapat disimpulkan di sini karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi tentang kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Lalu, apa sih hubungannya dengan referensi itu? Apa pentingnya membaca referensi itu? Apa itu referensi? Di sini saya akan menjelaskan apa itu referensi. Referensi menurut KBBI yaitu sumber acuan atau rujukan atau petunjuk. Secara umum, referensi dapat diartikan sebagai suatu rujukan yang berisi tentang informasi dalam satu jurnal, buku, atau karya tulis lain yang digunakan untuk memperkuat suatu gagasan atau ide. Lalu, apa sih tujuannya dibuatnya referensi itu? Referensi mempunyai 4 tujuan, yaitu memperkuat teori dan argumentasi, terhindar dari plagiarisme, menghargai karya orang lain, serta memberikan informasi kepada pembaca. Yang pertama yaitu memperkuat teori dan argumentasi. Suatu informasi yang disampaikan, baik secara lisan atau tulisan, membutuhkan acuan untuk memperkuat informasi tersebut. Oleh karena itu, kita perlu membaca serta mencantumkan referensi agar informasi yang kita sampaikan mempunyai landasan dan dasar yang kuat sehingga informasi tersebut dapat dipercaya orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu terhindar dari plagiarisme. Dengan kita mencantumkan referensi dalam karya tulis kita akan terbebas dari yang namanya plagiarisme. Jika tidak, maka orang yang merasa memiliki kutipan tersebut memiliki hak untuk melaporkan kita dalam hal pelanggaran hak cipta. Yang ketiga yaitu menghargai karya orang lain. Ketika kita menuliskan daftar pustaka dan di situ terdapat sumber-sumber referensi yang kita pakai, maka orang yang memiliki sumber-sumber tersebut akan merasa dihargai dan bangga jurnal atau bukunya bisa berguna. Yang keempat yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Ini bertujuan untuk bisa memberikan suatu informasi kepada para pembaca tentang sumber asli dari suatu teori atau juga pendapat tersebut. Dari tujuan-tujuan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam membuat karya tulis ilmiah wajib disertai membaca serta membuat referensi. Lalu, saya akan menjelaskan apa saja kriteria referensi yang berkategori kredibel. Kriteria referensi yang berkategori kredibel mempunyai 3 kriteria, yaitu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak. Yang pertama itu dapat dipercaya, yang berarti jurnal atau buku tersebut terindeks atau memiliki akreditasi dari suatu lembaga yang terpercaya. Contohnya seperti Scopus yang sudah sangat terpercaya dalam mengindeks satu jurnal
di kalangan civitas akademika. Selanjutnya yaitu dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti jurnal atau buku tersebut telah diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya sehingga meminimalisir terjadi kesalahan. Yang ketiga yaitu dapat dilacak, yang berarti jurnal atau buku tersebut sangat mudah ditemukan di situs-situs penerbit jurnal. Biasanya jurnal atau buku tersebut memiliki nomor seri masing-masing, seperti contohnya ISSN atau International Standard Serial Number untuk jurnal dan ISBN atau International Standard Book Number untuk buku. Nah, bagaimana sih ciri-ciri jurnal atau buku yang kredibel? Yang pertama yaitu memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Baik jurnal nasional maupun internasional harus memiliki kebermanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jika tidak memiliki kaidah keilmuan, dapat dikatakan hanya berupa karya fiksi yang cenderung bertujuan untuk menghibur pembaca. Sedangkan salah satu ciri dari jurnal adalah dapat menambah keilmuan pembaca. Yang kedua yaitu memiliki International Standard Serial Number atau ISSN. Pastikan jurnal yang kita baca memiliki ISSN. ISSN merupakan nomor yang terdiri dari 8 digit, nomor pengenal dari suatu jurnal. ISSN sendiri mempunyai manfaat yaitu dapat memudahkan proses administrasi apabila ada pengesahan jurnal, sehingga sangat dianjurkan suatu terbitan berkala, khususnya jurnal memiliki ISSN. Yang ketiga yaitu ditulis dalam bahasa internasional. Pastikan jurnal atau buku tersebut ditulis dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Arab. Alasannya karena jika jurnal atau buku tersebut ditulis dalam bahasa internasional, maka jangkauan dari jurnal atau buku tersebut sangat luas. Yang keempat yaitu memiliki terbitan versi online. Dengan memiliki terbitan versi online, maka jurnal tersebut dapat dijangkau oleh banyak orang di seluruh dunia, sehingga jurnal tersebut telah direview oleh banyak ahli di bidang keilmuan. Selain itu, jurnal memiliki 2 terbitan, yaitu versi cetak dan versi online, maka juga memiliki 2 ISSN. Yang kelima yaitu diterbitkan oleh lembaga yang kredibel. Jurnal nasional harus diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah yang terpercaya. Oleh karena itu, tidak bisa sembarangan penerbit dapat menerbitkan jurnal berstandar nasional yang memiliki ISSN. Yang keenam yaitu terindeks internasional. Pastikan jurnal atau buku tersebut telah terindeks lembaga-lembaga yang mumpuni. Cek ke situs atau web lembaga-lembaga tersebut, apakah jurnal tersebut masuk dalam web atau tidak. Sekian dari saya. Halo teman-teman semua, namaku Rafisa Tarfinaya, NRP 5008201129 dari kelas Bahasa Indonesia 40. Jadi bagaimana nih, sekarang kalian sudah tahu kan tata cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring? Pada kesempatan kali ini, aku ingin menunjukkan kepada kalian cara untuk menyimpan referensi tersebut. Di sini aku menggunakan namanya manajer referensi. Apa sih manajer referensi? Manajer referensi adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan database, referensi, bibliografi, dan menyusun citasi serta daftar pustaka. Salah satu aplikasi manajer referensi paling terkenal adalah Mendeley. Aplikasi Mendeley ini sering banget digunakan oleh mahasiswa dan kalangan intelektual lainnya. Pertama-tama kita pelajari dulu yuk cara untuk mengunduh aplikasi Mendeley. Yang pertama, kalian install aplikasi Mendeley pada perangkat kalian. Caranya mudah sekali. Kalian masuk ke mesin pencarian, kemudian ketikkan alamat berikut nih. www.mendeley.com/download strip desktop strip new. Kemudian pada perangkat kalian akan ada tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik download Mendeley desktop for Windows. Kemudian tunggu saja aplikasinya terpasang. Jika sudah terpasang, jangan lupa lakukan registrasi akun melalui internet. Pertama-tama, kalian masukkan alamat surel kalian, nama, dan jangan lupa buat kata sandi. Kata sandinya harus unik ya, supaya tidak mudah tertebak oleh orang lain.
Jika sudah melakukan registrasi, kalian cek inbox dari email kalian, nanti aplikasi Mendeley akan mengirim email untuk mengkonfirmasi. Kalian tinggal klik konfirmasi email, dan aplikasi pun akan terpasang. Jika akun kalian sudah terbuat dan terregistrasi, kalian tinggal masuk ke aplikasi Mendeley, lalu masukkan akun yang sudah terregistrasi tersebut, baik alamat URL dan juga passwordnya ya. Setelah itu klik sign in. Nah, di sini aku mau menunjukkan cara untuk menyimpan referensinya. Di sini ini aku sudah masuk ke aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita buat folder. Di sini masukkan judul tugas yang sedang kalian kerjakan ya. Contohnya tugas fisika. Jadi, ada dua cara untuk memasukkan referensi. Yang pertama adalah secara otomatis, yang kedua adalah secara manual. Untuk memasukkan referensi secara otomatis, kalian klik tombol di bagian kiri atas nih, sebelah sini ada tombol add. Kalian klik lalu add files. Nah, ini dilakukan jika filenya sudah ada dalam perangkat kalian. Contohnya, aku masukkan salah satu buku yang ada di perangkatku ya. Di sini akan otomatis tertulis referensi dari buku tersebut. Kemudian langkah kedua ada yang secara manual. Ini dilakukan jika kalian tidak memiliki bentuk soft file-nya ya. Di sini pertama-tama aku masukkan tipe referensi yang aku gunakan. Di sini kita bisa memilih buku, majalah, atau jurnal. Aku mau mencoba memasukkan buku ya. Lalu klik judul referensinya, misalnya fisika dasar. Setelah itu, klik nama penulisnya. Nah, ingat, untuk nama penulis tidak perlu dibalik seperti pada daftar pustaka. Kita tulis saja yang tertera di bukunya. Aku tulis David Halliday. Jadi David adalah nama depannya ya, Halliday adalah nama belakangnya. Tahun terbitnya 2010, halaman 508 misalnya. Untuk abstrak, teks, author keywords, banyak sekali yang biasanya dikosongkan. Jadi ini opsional, mau kalian isi atau tidak. Kotanya, misalnya Bandung. Edisi ke-7. Publisher ini adalah nama, misalnya aku masukkan Erlangga. Jika sudah terisi data-data yang dibutuhkan, kita langsung klik save ya. Nah, di sini sudah ada daftar-daftar referensi yang aku gunakan untuk mengerjakan tugas fisika 2020. Seperti itu contohnya. Ternyata mudah sekali kan langkah-langkah menggunakan aplikasi Mendeley ini. Jangan lupa ya, teknologi yang ada dimanfaatkan dengan bijaksana dan sebaik mungkin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring untuk penulisan karya tulis ilmiah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah tentukan tema atau topik yang akan Anda cari referensinya. Usahakan bersifat spesifik agar pencarian lebih mudah. Contoh topik yang saya ambil adalah pergaulan remaja Indonesia di era milenial. Langkah yang kedua adalah Anda harus melakukan login pada situs yang Anda gunakan. Misalnya saya ini menggunakan Google Scholar. Lalu, ketikkan topik yang telah Anda temukan sebelumnya di bar pencarian. Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan ketika menggunakan bahasa Inggris, maka referensi jurnal yang muncul tidak hanya lingkup nasional saja, namun jurnal jurnal internasional juga akan muncul. Langkah yang ketiga adalah amati berbagai judul referensi yang telah muncul dan juga amati tahun publikasinya. Anda dapat mengamati tahun publikasi di sini. Sehingga jika Anda mengatur tahun publikasi, Anda akan lebih mudah mencari referensi. Karena referensi yang kredibel sendiri adalah referensi yang terbaru minimal 5 tahun terakhir. Langkah yang keempat
adalah pilih dan baca beberapa referensi berupa artikel atau buku yang paling sesuai dan telah terindeks Scopus dari beberapa yang telah Anda temukan. Misalnya saya memilih artikel ini. Anda juga dapat melihat kata kunci di bagian sini. Ini gunanya untuk mencari kembali referensi agar lebih spesifik. Misalnya untuk topik pergaulan remaja Indonesia di era milenial, kata kuncinya yang bisa dipakai adalah media sosial dan pendidikan remaja milenial. Lalu langkah yang kelima adalah telusuri kembali menggunakan bantuan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat dan paling dekat dengan apa yang Anda cari. Misalnya saat ini saya mencari pergaulan remaja Indonesia yang menyimpang di era milenial. Anda bisa dapat melihat hasil pencariannya di sini. Lalu langkah yang keenam adalah lihat bagian daftar pustaka jika Anda telah menemukan referensi berupa jurnal ataupun buku yang telah sesuai dengan apa yang Anda cari. Dengan melihat daftar pustaka, maka Anda dapat menjadikan itu sebagai acuan mencari referensi lain di mesin pencarian yang lain. Lalu langkah yang terakhir adalah download jurnal atau buku yang telah ditemukan untuk menulis karya tulis. Anda bisa mendownloadnya dengan mengeklik ini atau yang lainnya yang seperti ini atau ini juga yang jika berbayar, maka Anda dapat mencari di website lain yang menyediakan secara gratis. Banyak sekali website yang menyediakan referensi yang kredibel untuk karya tulis, baik nasional maupun internasional. Di sini sudah ada beberapa contohnya, yaitu ini website Sinta, yang ini ada DOAJ atau Directory of Open Access Journal, yang ini adalah Science Direct, dan Anda juga bisa membukanya di website dari universitas. Ini ada contoh dari ITS. Begitu langkah-langkah untuk mencari atau menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk menulis citasi dan juga daftar pustaka. Nah, langkah pertama, kita harus memastikan sudah mendownload dan juga sudah meregister akun Mendeley kita di laptop. Nah, aplikasi Mendeley ini juga sudah harus terkoneksi dengan Microsoft Word kita. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menulis citasi menggunakan aplikasi Mendeley. Tata cara yang pertama, kita mengutip kalimat yang akan kita tulis. Setelah kita kutip, lalu kita menuju ke toolbar referensi. Nah, yang sini. Nah, ini. Nah, setelah kita menekan bar referensi, lalu menuju ke insert citation atau memasukkan citasi. Nah, pada insert citation ini, kita akan dibawa ke kotak perintah Mendeley. Nah, seperti ini. Kita mengetik topik atau judul bahasan yang telah kita kutip. Nah, lalu kita tekan OK. Jika pada kotak perintah tadi, kita tidak menemui judul atau referensi yang kita inginkan, kita dapat langsung menuju Mendeley dengan cara menekan Go to Mendeley. Lalu, kita menuju ke All Document. Nah, di situ kita mencari artikel mana yang telah kita kutip. Nah, lalu setelah kita menemui di mana artikelnya, tekan Cite yang ada di sebelah Deleted. Di sini ada tadi. Lalu nanti akan secara otomatis terdapat citasinya. Nah, lalu
Untuk membuat daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley, caranya cukup mudah dan sama seperti yang kita lakukan untuk membuat citasi pada Microsoft Word. Yang pertama, setelah kita mengutip dan pada daftar pustaka, yaitu halaman belakang sendiri, setelah kita mengutip daftar pustaka, kita menuju menu bar references, lalu kita menekan insert bibliografi. Nah, setelah kita menekan insert bibliografi, itu secara otomatis kita akan mendapatkan daftar pustaka yang kita inginkan. Nah, daftar pustaka akan muncul seperti ini setelah kita menekan insert bibliografi. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana praktek langsung membuat citasi dalam daftar pustaka. Saya akan membuka dokumen Word. Saya sudah membuat beberapa kutipan. Yang pertama, penyakit mental berbeda halnya dengan kesehatan mental sampai berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kita akan membuat citasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ke bar references. Setelah kita tekan, kita menekan insert citation. Nah, lalu kita menulis apa yang telah kita cari tadi. Nah, saya tadi di sini. Lalu gunakan OK. Lalu akan secara otomatis terdapat citasi di Microsoft Word. Nah, yang citasi tadi sudah muncul. Nah, saya akan coba yang ini. Nah, kalau yang paragraf kedua ini, saya mengutip dari jurnal nasional, yang tentu saja jurnal ini belum terdapat di dalam aplikasi Mendeley. Lalu bagaimana cara kita mengutip citasi yang belum ada di aplikasi Mendeley? Kita pergi ke aplikasi Mendeley. Saya share screen yang Mendeley. Setelah itu, klik menu Add. Dan kita akan diarahkan ke menu file atau arsip. Seperti ini. Dan kita memasukkan jurnal apa yang telah kita buat untuk referensi. Nah, secara otomatis akan ada di sini, seperti ini. Nah. Share screen. Saya kembali ke Microsoft Word. Lalu klik Insert Citation. Mencari artikel mana yang kita kutip. Lalu menekan OK. Nanti otomatis akan tersedia sendiri di sini. Seperti yang tadi. Lalu kita menuju ke daftar pustaka saja. Nah, setelah kita mengutip untuk citasi, di daftar pustaka ini kita kembali mengutip apa saja yang telah kita jadikan referensi. Nah, di sini sama caranya seperti yang tadi. Kita menuju ke menu reference, lalu kita memilih insert bibliografi. Setelah kita menekan ini, nanti daftar pustakanya otomatis terisi oleh referensi-referensi yang telah kita kutip tadi. Nah, lalu akan secara otomatis muncul di sini. Kita ratakan kanan kirinya. Nah, sudah selesai. Mudah sekali, bukan? Sekiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.